Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari umat Tarsius yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sehat, berkat dalam Gusti. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan atas berkenannya kita bertemu kembali pada APP tahun 2022. Dan kali ini masuk pada pertemuan yang kedua dengan tema Yesus melihat iman kita, berbela rasa kehidupan, kesehatan, dan penderitaan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan pertama minggu yang lalu, kita diajak untuk membangun pertobatan dan mulai hidup baru kembali bersama dengan Allah. Sikap peduli dan peka terhadap sesama dan lingkungannya menjadi ajakan pada pertemuan APP minggu kedua sebagai salah satu ciri cerminan hidup menggereja. Marilah pertemuan kita awali dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami dan kobarkanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dalam rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami dapat senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya ubah dan berbuat berkah, sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan pembacaan kitab suci menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih sudah membaca di rumah dan merenungkannya, sehingga dalam sharing nanti kita saling memberi dan meneguhkan iman. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa saya sampaikan tentang sabda Tuhan kali ini, antara lain. Pertama, apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain maupun lingkungan kita tidak semata-mata karena kemampuan dan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhanlah yang mendorong untuk melakukannya. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih sengaja maupun tidak sengaja pernah melakukannya untuk orang lain, mungkin berupa pikiran, nasihat, uluran tangan, tenaga, dan sebagainya untuk komunitasnya atau orang-orang yang perlu dikasihi, yang akhirnya menjadi bahagia mereka, dan kita pun juga ada di dalamnya. Seperti orang lumpuh yang disembuhkan, sikap dan perbuatan beberapa orang Farisi serta ahli Taurat rupanya digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membawa orang lumpuh kepada Yesus dengan tidak mudah bisa bertemu dengan Yesus. Tapi karena kekuatan Tuhan, maka mereka yang memandu orang lumpuh itu bisa bertemu dengan Yesus, dan orang yang lumpuh itu bisa disembuhkan karena imannya. Sedang yang kedua, tujuan maupun perbuatan baik untuk orang lain sebagai bentuk bela rasa serta peka dan peduli tidak semulus yang dibayangkan atau diharapkan. Banyak tantangan maupun rintangan baik dari luar maupun dari dalam kita sendiri. Dari luar mungkin orang banyak yang tidak mendukung dengan mengatakan sok jadi pahlawan.
Tapi justru tantangan yang lebih besar adalah tantangan dari kita sendiri. Mungkin bisa malas, sayang memberi pada orang lain, bisa juga tidak senang. Katakanlah berbagai alasan untuk tidak peduli dan peka pada penderitaan orang lain. Lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 ini, yang banyak orang merasa menderita. Bahkan bisa muncul ucapan seperti misalnya, saya aja masih menderita kok suruh bantu orang lain. Nanti dulu. Juga ungkapan misalnya juga saya repot dan sebagainya. Lalu bagaimana pendapat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih tentang sikap itu? Mungkin ada benarnya. Tetapi karena kita sebagai pengikut Kristus, baik bila kita juga peduli dan peka serta punya empati kepada mereka yang perlu kita bantu dengan berbagai cara mestinya. Sikap itulah yang menjadi cerminan buah-buah APP, bela rasa dalam sendi-sendi kehidupan. Sedang ada istilah orang bijak, makin banyak memberi, juga makin banyak diberi. Sudah yang ketiga, Tuhan mengasihi semua umatnya, terlebih orang-orang yang merasa lemah, kecil di hadapan Allah, dan mau bertobat. Dengan pertobatan dan pengampunanlah orang yang merasa lemah dan kecil di hadapan Tuhan dikuatkan dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyalur rahmat keselamatan banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian uraian singkat yang bisa saya sampaikan tentang sabda Tuhan pada pertemuan yang kedua. Bisa simpulkan antara lain pertama, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari keterlibatan satu sama lain dengan lingkungannya juga. Yang kedua, keselamatan datang tidak tiba-tiba, tapi perlu proses untuk mencapainya, dan Tuhan memberi jalan untuk itu. Ketiga, di balik kelemahan dan kekurangan kita ada kekuatan Tuhan melalui pertobatan dan pengampunan. Sedang yang keempat, kita tidak boleh khawatir untuk kehilangan atau kekurangan bila kita memberi seseorang yang memerlukan. Tapi sebaliknya, Tuhan akan memperkaya kita semua. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur pula atas limpah berkat kasih-Mu. Bantulah kami untuk mau bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbela rasa kepada mereka-mereka yang kehilangan dan berduka. Semoga kami mau untuk berbuat nyata, berbagi, bersaksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih atas perhatiannya. Ditunggu sharingnya untuk memperkaya dan meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati. Selamat malam, berkat dalam Gusti.